Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, bapak-bapak sareng ibu-ibu anu masih keneh sumanget thalabul ilmi. Kumaha daramang Pak? Ibu-ibu daramang sumanget keneh bunya thalabul ilmi. Thalabul ilmi teh ayeuna mah hentengan ukur di masjid hungkul ternyatanya tiasa digital seperti kamera ieu. SIM kuring bade muka ke bahasa Indonesia sebenarnya ada di digitalkeun. Saya akan buka pengajian ini dengan satu pernyataan yang dulu pernah disampaikan di sini, walaupun saya tidak hadir, tapi saya bisa mengetahuinya, disetel di YouTube, di GBAT kantos didugikeun ku Al Ustad Kiai Haji Jainandang bahwa akal itu adalah hidayah. Emut kene Bu, datos lami ieu teh memang. Ti payun Ustaz Jai di dieu ngadugikeun SIM kuring mah apalna dina YouTube GBA. Saranjeuna akal itu adalah hidayah. Dengan akal manusia akan sampai pada kesimpulan bahwa ada yang maha kuasa, ada yang menciptakan bumi ini, ada yang menciptakan manusia. Eta garis besar nama nu didugikeun teh. Apakah betul kita sebagai manusia yang berakal akan sampai pada kesimpulan ketika tidak diutus Rasulullah, akan sampai pada kesimpulan bahwa ada yang maha kuasa? Karena buktinya hari ini ada orang yang tidak percaya akan adanya yang maha kuasa. Ada orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, kita sekarang dengan menggunakan akal kita, taruhlah sekarang belum diutus Rasul, apakah kita akan sampai pada kesimpulan bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita? Apakah sudah bisa dirasakan oleh diri kita bahwa betul Tuhan itu ada? Betul kita ini ada yang menciptakan. Jika akal ini sudah mengatakan seperti itu, tentunya nanti kita akan mencari seperti layaknya Nabi Ibrahim, siapa Tuhan kita. Yang kita kenal Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tauhid. Dengan akalnya Nabi Ibrahim mampu menemukan siapa Tuhan. Kita kembalikan pada diri kita. Apakah kita tanpa diutus Rasulullah akan menemukan siapa Tuhan?
apakah tanpa diutus Rasulullah kita akan mengatakan bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita? Contohnya di Baduy saja sekarang, ketika teknologi ditolak, budaya mereka saja yang ada, tapi pada kesempatan kali ini alhamdulillah dari Persatuan Islam sudah ada yang bisa masuk ke sana. Dan ternyata syahadat nate bukan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi rasulnya itu adalah Adam. Karena risalah Rasulullah tidak sampai kepada mereka. Karena memang mereka menolak. Mereka bersahadat, artinya mereka mampu menemukan Tuhan. Walaupun Rasulullah belum diutus. Nah, kita tahu siapa Tuhan kita itu dari mana? Kita akan mengetahui bahwa Tuhan kita ini adalah Allah dari mana? Nah, kalau kita bisa menggunakan akal kita dan akal kita menerima siapa Tuhan kita, maka kita akan bisa merasakan rasanya iman. Karena rasanya iman itu akan terasa apabila kita ridho billahi robban. Akan terasa rasanya iman apabila kita ridho Allah itu Tuhan kita. Wabil islami dinan, dan agama sebagai, dan Islam sebagai agama. Wabi Muhammadi rasulan, dan Muhammad sebagai rasul. Pertanyaannya sekarang, apakah kita ridho Allah sebagai Tuhan kita? Ridho tuh Bu? Di pangerananku Allah. Nah bet ridho. Apal timana Allah teh Tuhan kita. Nah, kita akan ridho Allah sebagai Tuhan kita ketika akal kita menerima bahwa ada Tuhan di antara kita. Dan kita akan ridho Allah kita jadikan sebagai Tuhan. Maka apabila kita yakin bahwa Tuhan yang harus kita sembah itu adalah Allah. Dari mana kita bisa yakin itu? Akan ridho apabila akal kita menerima. Akal kita akan menerima ketika semuanya dapat dipahami, dapat dimengerti oleh akal ini. Dari mana kita bisa memahami itu? Dan setelah dikaji, ternyata Al-Quran sudah memberikan jawaban dan mengarahkan akal kita. Yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22. Pasti tos ara rapal di dimana. Deet kan Evan, surat Al-Baqarah ayat 21, 22, 23, 24. Surat Al-Baqarah Evan ngawitan menerangkan tentang sifat orang yang bertakwa. Yang kemudian sifat orang kafir. Kemudian sifat orang munafik. Setelah itu baru ayat 21. Allah menjelaskan tentang siapa
yang mesti disembah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Nya ararapal. Ayat tentang naon itu Bu? Tentang ibadah. Seruan untuk beribadah. Tapi ternyata kalau kita kaji, ayat ini ternyata bukan hanya menerangkan tentang ibadah. Tapi ayat ini menjelaskan tentang siapa yang mesti diibadahi. Sehingga akal ini akan menerima, oh iya. Dan uniknya ayat ini, di ayat selanjutnya ayat 23, 24 itu Allah menantang. Fa'tu bisuratin mim misli. Artinya tidak akan ada satu kitab pun yang bisa menjelaskan, membuat sebuah pernyataan seperti ayat 21, 22 pada surat Al-Baqarah. Jika nu gampangnya. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasha was samaa binaan wa anjala minas samai ma'an fa ahraja bihi minas samarati rizqal lakum fala taj'alu lillahi angdadan wa kuntum saur Allah, tidak ada satupun kitab yang akan mampu menjelaskan seperti ayat ini. Ini ayat menjelaskan bahwa benar Rasulullah itu tidak menyampaikan apa yang ada dalam isi kepalanya. Tapi yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Buktinya ayat ini. Makanya ditantangkan oleh Allah. Kalau bisa bikin surat seperti ini. Dan Allah katakan pasti kalian tidak akan bisa. Di mana uniknya? Ai kurang mapan jual kabayang nah da minang dibaca apanya. Ayat itu jual kabayang oh maksudnya kadinya minang dibaca gampang ada manu gitu mah. Padahal ternyata ini satu ayat yang sangat-sangat dalam maknanya sehingga oleh Allah dikatakan tidak ada satupun yang bisa membuat seperti ini. Lihat di kitab yang lain tidak ada. Kitab bikinan manusia tidak ada ayat yang mengungkapkan seperti ini. Kita kaji saja sedikit-sedikit. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu rabbakum. Apa artinya? Kalau perintah ibadah biasanya awalnya ya ayyuhalladina aman. Ini mah ya ayyuhan nasu. Jadi bukan tentang perintah sholat ini mah. Tapi ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu rabbakum. Ibadahilah oleh kalian Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum. Siapa Tuhan kalian yang mesti diibadahi itu? Yang menciptakan kamu. Waladina min qablikum. Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'alakum tatakun agar kalian bertakwa. Kahartos?
Kenapa kita mesti mengibadahi Allah? Allahnya sudah disebut belum? Belum. Ya ayuhan nasu budu robbakum. Belum ada kalimat Allah. Tapi ini ayat menghendaki kita, akal kita diarahkan. Ibadahilah oleh kalian Tuhan kalian. Jadi yang mesti diibadahi itu adalah Tuhan. Batu Tuhan bukan. Laut Tuhan bukan. Matahari, jurig, apaan ayahnya? Gara-gara sieun ku jurig, dipasihan jurig teh. Tuang pajarkeun teh eta teh ibadah. Simkuring kantos ka Bali dalam rangka roadshow itu teh sekali ibadah anjeunna masihan naon sasajen tara kirang ti 15.000 meser sasajen teh numpang mirahna teh eta teh dipasikeun ka patungnya ka juri sadinten 3 kali 15.000 sabaraha sadinten biaya ibadah rada awis tadi di itu mah di Nusanes mah. Itu mereka mengibadahi Pak. Nah, sedangkan menurut ayat ini yang mesti diibadahi itu adalah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Alladzi khalaqakum walladina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan sebelum kalian. Jadi nenek kita yang menciptakannya siapa? Tuhan. Kita yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Tuhan itu yang mesti disembah. Yang paling unik kesimpulan dari Alladzi khalaqakum waladina min qablikum teh menyadarkan kita bahwa betul kita ini ada yang menciptakan. Kita ini tidak jadi dengan sendirinya. Aya anu jadi kitu wae di bumi ya. Jika Pinocchio ge ada aya nu ngadamelnya. Ngan didamelna kumaha? Pinocchio mah didamelna tina kayu. Ari urang didamelna tina naon? Tapi dengan ayat ini kita sadar bahwa kita ini tidak jadi dengan sendirinya. Aya nu jadi dengan sendirinya coba kusim kuring ditaros. Ari ibu-ibu aya nu nyiptakeun atawa jol aya kitu wae di muka bumi ini. Saha nu nyiptakeunna? Apal ti mana? Ayat 20 tilu. Ayat 22 na panginten. Nah, ayat 2 hiji, 22, 23, 24. Ieu teh upami urang muka tafsir Ibnu Katsir dijadikeun satu naon? Pasal. Satu pasal. Ngabahasna teh dihijikeun. Benten-benten memang ahli tafsir teh aya nu ngabahas saayat-saayat, aya nu ngabahas sajud, aya nu ta Ibnu Katsir mah sapasal. Sapasal teh 4 ayat ieu dihijikeun. Oh mohon. Oh sanesnya. Sanes Bu, kipas angin. Ya sanes ya mah. Urang we handi. Nah orang nampi bahwa kita ini tidak jadi dengan sendirinya tapi ada yang menciptakan. Jadi menciptakan orang saha? Allah. Tapi engke eta mah acan Allah nama. Ngan orang kedah nampi heula aya nama akal orang. Bahwa kita ini tidak jadi dengan sendirinya tapi ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Bagaimana Allah menciptakan kita? Nah, gitu.
bagaimana Tuhan menciptakan kita. Jadi upami kurang di parios hiji-hiji anu disembah kuno sanes, laut mungkin gak bisa menciptakan manusia. Batu mungkin gak bisa menciptakan manusia. Pasti akal ini akan menolak. Sehingga apa yang mereka sembah selain Allah disebutna tahayul. Naon aya tahayul teh? Bohong teu kahartiku akal gitu. Piraku aya jurig di suguhan. Piraku aya batu di suguhan gitu kan, itu tidak teu kahartiku akal. Jika orang bade ka zaman sieun ku jurig kahartos teu? Tapi sieunnya aya kasieun banyak. Buktosna pan aya anu ngolotrak sakedik jur langsung reuwas. Nepikeun ka uwih deui ka kamar ibu-ibu mah nya. Terus we ngagugahkeun carogena, "Papa anteur cenah." Nah, itu aya naon di zaman gitu pan. Eta gara-gara sieun. Sieun oleh sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh akal. Ari ayana Allah bisa diterima oleh akal? Bisa. Buktina iya. Kenapa? Karena akal ini akan mencari siapa yang menciptakan saya. Cobi taros, nah yang menciptakan kita ini adalah ibu bapak kita bukan? Karena ternyata ada ibu bapak yang tidak bisa membuat anak. Gitu. Bagaimana Allah menciptakan kita? Nah ini uniknya. Pokoknya dengan ayat ini kita sadar bahwa kita ini ada yang menciptakan, kita ini tidak jadi dengan sendirinya. Apabila manusia menyembah Tuhan yang menciptakannya, mengibadahi Tuhan yang menciptakannya, maka manusia itu dijamin akan menjadi orang yang bertakwa. Patarosana aya nu nyembah salianti Allah? Apakah mereka bisa dikatakan menjadi orang bertakwa? Tapi pan aya nu nyebut si eta mah nya sok sanajan agamana beda jeung urang tapi meuni bager. Bager eta takwa sanes. Menang teu urang nyebut bager ka maranehna. Gitu. Aib Allah papan gitu. Orang akan menjadi takwa ngarah rada gambil kartosna nu takwa teh nu bager we nya. Orang akan menjadi baik, menjadi soleh, menjadi takwa ketika dia menyembah Tuhan yang menciptakannya. Apabila ada orang yang menyembah bukan Tuhan yang menciptakannya, apakah dia akan menjadi orang baik, soleh, takwa? Moal menang teu urang nyebut baik ka maranehna. Al-Quran wae bu, Al-Quran nyembatkeuna walantardo angkal Yahud wan Nasor. Urang kudu hati-hati. Al-Quran wae langsung nyebutkeun tong waka percaya kepada mereka mah. Nah akalna wae mereka mah pan narima walaupun bohong, walaupun tahayul. Artinya apa yang akan disampaikannya harus dipertimbangkan lagi. Ketika kita mau menyebutkan mereka baik atau tidak harus dipertimbangkan lagi. Jadi di balik kebaikannya itu mungkin ada sesuatu. Nah makanya anu bager mah adalah orang yang
menyembah Tuhan yang menciptakannya. Kalau akal kita menerima ini, maka sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 22 teh, wa kuntum ta'lamun. Kalian itu punya ilmu tentang ini. Kata Allah, manusia itu punya ilmu tentang bahwa dirinya itu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya itu adalah Allah. Dan Allah itu yang mesti disembah. Tapi banyak manusia yang mengingkari itu. Padahal semua manusia yang diberi akal oleh Allah, mereka pasti akan mempercayai itu. Tapi mengapa banyak yang mengingkarinya? Allah saja Tuhan yang menciptakannya diingkari, apalagi ketika berhubungan dengan kita. Nah, bagaimana Allah menciptakan kita? Apakah seperti Baba Tepeto menciptakan Pinocchio? Diemple-emple tina kayu atau tina tanah liket? Tidak. Seperti apa Allah menciptakan kita? Sahanu apal? Kumaha Allah nyiptakeun urang, Bu? Ibu kumaha diciptakeun? Ti payun emut keneh waktu dilahirkeun teu? Yang kita lihat secara kasat mata, Allah menciptakan kita itu dengan cara dilahirkan dari seorang ibu. Seorang ibu bisa melahirkan seorang anak ketika sel telurnya dibuahi oleh sperma. Sperma bisa ada apabila manusia itu makan makanan yang bergizi yang menghasilkan sperma. Sel telur bisa ada pada ibu apabila ibu itu makan ya. Makanan bisa ada apabila di mana orang kayak gitu angen, Bu? Di Borma. Ai Borma di mana? Jadi nu nyiptakeun urang teh Borma atuh. Ya. Makanan itu bisa ada ketika ada tumbuhan. Ya. Tumbuhan itu ada ketika ada tanah. Tanah itu ada menjadi tanah itu bisa menumbuhkan tumbuhan apabila diairi oleh hujan. Nah, pernyataan yang seperti ini ada di mana? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Jadi surat Al-Baqarah ayat 22 itu menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Panteu kaemutnya ku urang kawit namanya. Bagaimana Allah menciptakan manusia? Allah hamparkan bumi yang bulat ini. Bumi teh bulat atau apa, Pak? Sagi. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasan. Pertama-tama Allah menciptakan manusia itu, Allah hamparkan bumi yang bulat ini lakum buat kalian. Kita sebutnya bumi teh buleud we. Kita jangan terjebak dengan propaganda yang dilontarkan kepada kita sehingga menjadi ragu. Ai bumi teh ngampar atawa buleud. Jadi rame we diskusi, hilap we kanu nyiptakeun. Tapi menurut ayat ini, alladzi ja'ala lakumul ardo firasan. Ieu teh ayat nu menjelaskan bahwa bumi ini bulat. Sobi gerak. Alladzi yang ja'ala menjadikan lakum buat kalian al ardo bumi ini firasan terhampar.
Kita mesti mengartikannya seperti itu atau lebih bisa dipahami begini. Alladzi ja'ala lakumul ardo firosan, yang telah menjadikan, bukan menciptakan. Yang telah ja'ala artinya menjadikan, yang telah menjadikan bumi ini seolah-olah firosan, terhampar lakum buat kalian. Kenapa saya artikan seolah-olah? Karena nyambung dengan ayat selanjutnya. Wassama'a binaan. Artinya harus diartikan sama. Waja'ala sama'a lakum binaan. Dan yang telah menjadikan langit itu seolah-olah bangunan buat kalian. Kenapa diartikan seolah-olah? Sebab urang ningali ka luhur teu aya bangunannya. Aya tembok di luhur, aya kenteng, teu aya. Tapi di sini dikatakan wassama'a binaan. Maka ketika kita mengartikan yang sama, waja'ala sama'a lakum binaan, artinya kita artikan sama. Dan telah menjadikan langit seolah-olah ada bangunan lakum buat kalian. Jadi bumi pun harus diartikan seperti itu. Dan yang telah menjadikan bumi seolah-olah terhampar buat kalian. Artinya bumi ini bulat tapi seolah-olah terhampar. Teu aya nu guling. Teu aya cai nu bahe banyak. Coba lamun bumi ini bulat dan berputar. Ieu cai bakal murag mah. Keplok. Bakal bahe banyak. Tapi kenapa tidak? Waja'ala ardo lakum bina firosan. Seolah-olah terhampar. Ini kekuasaan Allah. Moal ayat tumbuhan lamun bumi bulat tuluy tidak dihamparkan oleh Allah. Maka Allah dengan kuasanya bumi yang bulat ini buat kita lakum, buat kalian itu seolah-olah terhampar. Dan langit buat kalian itu Allah jadikan seolah-olah ada bangunan. Dari tinggali kaluhur mah teu aya matak dihartoskeunna seolah-olah binaan, bangunan. Dari langit itu karena seolah-olah ada bangunan, wa anjala minas samai ma'an. Jol bijil we cai hujan. Di mana eta cai hujan teh? Allah yang menurunkannya dengan menjadikan samaa binaan. Fa'ahroja bihi minas samaroti rizqal lakum. Maka dengan terhamparnya bumi, langit seolah-olah ada bangunan dan turun air hujan dari sana, ahroja bihi minas samaroti rizqal lakum. Jadi rizki buat kalian, jadi makanan. Setelah dimakan jadi apa? Bahan manusia. Jadi sperma, jadi sel telur. Kemudian jadilah kita. Kitu tah Allah nyiptakeun teh. Aya henteu nu jiga kitu dina kitab nu sanes? Apakah ada dalam kitab yang lain yang mampu menjelaskan bagaimana manusia ini diciptakan? Jadi surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Dan yang menciptakan manusia itu yang mesti diibadahi. Namanya disebatkan Allah naina. Pala taj'alu lillahi
angdada. Piraku tos kaharti ku akal urang. Sudah kita mengerti dengan akal kita dan tidak akan ada satupun selain Allah yang mampu menciptakan manusia dengan cara seperti itu. Dan dari mana kita tahu bahwa Allah yang menciptakan itu? Inilah disebutkan. Fala taj'alu lillahi angdadan. Ini ada di mana? Dalam Al-Quran. Al-Quran siapa yang membawanya? Rasulullah. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Menjelaskan Allah yang menciptakan kita. Buktinya apa? Ini bisa menjelaskan bagaimana kita diciptakan. Di kitab lain ayat serupa ini tidak ada. Manusia sepintar apapun pada waktu itu, pada saat Nabi diutus, tidak akan mampu membuat sebuah ungkapan, sebuah pernyataan seperti ini. Yang mampu membuat ungkapan seperti ini adalah Allah. Makanya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Al-Quran ini buatan Allah. Manusia memual nepi tah mikir jiga kieu. Walaupun sekarang sudah ada teknologi dan teknologi itu hanya bisa membuktikan, mengiyakan betul manusia diciptakan seperti itu. Tidak akan ada kita di sini jika tidak bumi dihamparkan. Jika buah-buahan yang tumbuh itu tidak jadi rezeki buat kita. Nah, inilah kalimat terakhir yang mesti digarisbawahi. Fala taj'alu lillahi angdadan. Maka jangan sekali-kali jika akal ini sudah menerima bahwa Allah Tuhan kita, menjadikan Allah itu sebagai sekutu. Menjadikan yang lain itu sebagai sekutu bagi Allah. Dina Ibnu Katsir mah aya nu kieu. Upami urang mengalami sesuatu, kemudian kita mengatakan ini karena Allah dan karena dia, karena seseorang, itu sudah menyekutukan Allah. Apa yang kita alami hari ini di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, kita akan mengatakan karena siapa kita sekarang seperti ini. Harus mengatakan hanya karena Allah. Kalau kita mengatakan tah ieu masjid jiga kita karena saya, nah itu sudah cek Ibnu Katsir. Tah kamari bisa salamet teh gara-gara urang. Nah, ungkapan itu dalam Ibnu Katsir diterangkan melalui sebuah hadis, tapi hadis nanti can diparios sahih henteu. Tapi ungkapan semacam itu sudah menjadikan Allah sebagai angdadan, menjadikan yang lain angdadan. Kita harus mengatakan apapun yang terjadi, apapun yang kita terima, apapun yang kita berikan, itu kita harus mengatakan ini semua karena Allah. Apakah akan seperti itu? Ketika kita sudah memahami bahwa Allah adalah Tuhan kita, apakah kita akan mengatakan bahwa semua ini karena Allah? Makanya ada ungkapan alhamdulillah likuli halin. Kita mesti mengatakan segala puji bagi Allah, semua ini karena Allah, likuli halin, dalam keadaan apapun. Kita sedang sehat, kita sedang sakit, kita sedang apapun, kita mesti mengatakan ini semua karena Allah. Jangan menyalahkan orang lain ataupun jangan membanggakan diri kita ketika terjadi sesuatu terhadap diri kita. Tapi kita harus mengatakan alhamdulillah likuli halin. Semuanya karena Allah. Itulah maksud fala taj'alu lillahi angdadan. Apalagi kalau kita
menyembah, mengibadahi selain Allah. Allah diibadahi, yang lain pun diibadahi. Artinya kita mengibadahi dua Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan Allah sekutu, angdadan. Apalagi sadayana, ayat ini diakhiri dengan kalimat wa kuntum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Kalian mempunyai ilmu tentang itu semua. Artinya apa yang Allah jelaskan ini akan diterima oleh akal kita yang sehat. Ibrahim pun dulu sebelum mengenal Allah, ketika fitrahnya sebagai manusia dihadirkan, beliau mampu menemukan siapa Tuhan. Padahal akalnya pertama-tama mendorongnya untuk menjadikan matahari sebagai Tuhan. Ternyata tidak bisa diterima. Bulan sebagai Tuhan tidak bisa diterima. Akal sehat ini akan mampu menerima bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Dan kita akan memahami itu semua melalui ayat yang tadi kita bahas, ayat 21 dan 22. Dan dijamin tidak ada pada yang lainnya, pada kitab yang lainnya. Inilah kehebatan, kedalaman makna ayat surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Mudah-mudahan kita semua mampu menyerap tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini, sehingga makin menambah keimanan kita dan kita bisa merasakan bagaimana rasanya iman. Daqo tomal iman man rodiya billahi robban. Akan terasa seperti apa rasanya iman ketika kita ridho bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita akan ridho Allah kita jadikan sebagai Tuhan apabila akal ini menerimanya. Dan sekarang akal kita sudah bisa menerima bahwa Allah sebagai Tuhan kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa merasakan bagaimana rasanya iman. Apabila iman sudah terasa dalam hati kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang dikehendaki oleh Allah. Kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana mengibadahi Allah itu. Baru kita bahas tentang yang mesti diibadahi itu adalah Allah. Selanjutnya bagaimana mengibadahi Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ternyata banyak orang yang beribadah dan menyatakan ibadahnya itu kepada Allah, tapi hasilnya bukan ketakwaan. Sehingga mesti dipertanyakan siapa sebenarnya yang dia ibadahi dan bagaimana dia beribadah kepada Allah. Itu akan dibahas selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk membahas itu di lain waktu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.